Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Udah lama kaki tangan saya sakit ya jemarinya, tapi mudah-mudahan bisa sembuh ya. Ya sobat RH sekalian, oke, angle tadi lebih baik ya rasanya dibandingkan yang ini ya. Ini Messi belakangnya. Karena terlihat buku dan lain sebagainya. Tadi lebih baik tadi. Tapi kita lihat ya. Ya sahabat era sekalian. Kita lanjutkan perbincangan kita. Soal yang terkait dengan Ahmad Ali ya. Jadi kalau misalnya mata saya kemana-mana mohon dipermaafkan. Karena ada 3 kamera di depan saya. Kamera TikTok, kamera RH Channel, dan kamera RH Podcast ya. Oke. Kita bacakan soal yang terkait dengan Ahmad Ali dan ini ya Sudirman Said. Tapi sekali lagi memang saatnya lah untuk berrekonsiliasi dan tidak memperpanjang masalah. Kita sudah dewasa semua, tetapi memang perbedaan jangan sampai membuat sesuatu yang makin diperuncing. Nggak bagus banget ya. Dan ini pernyataan Ahmad Ali ini sudah sangat bagus, mengatakan dia minta maaf ya. Ahmad Ali minta maaf ke Sudirman Said, tolong jangan berpolemik di media ya, good saya kira. Jakarta, pelatih timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin yang juga Waketum Nasdem Ahmad Ali menyampaikan permintaan maaf kepada co-captain timnas Amin Sudirman Said jika ada perkataan yang menyinggung. Ahmad Ali meminta agar tak berpolemik di media. Ya kalau sesama timnas ya, saya minta maaf kepada Sudirman Said kalau ada perkataan saya membuat tersinggung. Tolong jangan membuat polemik di media karena merugikan Amin, kata Ahmad Ali ya. Ahmad Ali mengatakan dirinya tidak ada masalah apa-apa. Dia fokus pada mengatur strategi pemenangan Anies dan Caimin. Saya tidak merasa ada masalah apa-apa kok. Saya mengatur strategi pemenangan di timnas Anies ini yang saya melihat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi saya tidak melihat ada perpecahan di tim Amin ya. Tim Amin ini nggak ada blok A, blok B, nggak ada. Yang ada koalisi pengusung Anies sama para relawan, tutur dia. Ahmad Ali juga menanggapi penilaian Sudirman Said yang menyebut dirinya provokatif. Ahmad Ali menekankan bahwa dirinya tidaklah sempurna ya, nggak ada manusia yang sempurna ya. Jadi saya tidak melihat di mana blok, di mana perpecahan itu mengenai tuduhan dari apa yang terhormat, daripada yang terhormat Pak Sudirman Said terhadap diri saya biasa saja menurut saya. Jangankan Ahmad Ali, baginda Nabi saja, Rasulullah saja yang memang ditugasi Allah untuk membawa kebenaran di muka bumi difitnah kiri kanan oleh para kaum kafir. Jadi apalagi Ahmad Ali yang memang bukan orang baik, sebut dia. Lebih lanjut Ahmad Ali meminta agar permasalahan di internal diselesaikan di internal saja. Dia tidak ingin malah ribut di luar. Cuma tentunya sebagai head coach tim ini mari kita terbiasa dialektika internal. Jangan kemudian perdebatan kalau merasa kalau ada perlu diperdebatkan. Diskusikan, jangan perdebatan di luar. Kantor pemenangan Amin itu ada di Jalan Diponegoro. Setiap saat dibutuhkan kita hadir di sini untuk mendiskusikan, ucap dia. Saya pikir seperti apa yang disampaikan Kapten Tim Amin bahwa pernyataan Sudirman Said itu pernyataan pribadi dia. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu ditanggapin dan memang tidak punya hak dan saya tidak punya hak juga menuntut supaya dia memberikan penilaian positif terhadap saya, imbuhnya. Dia menambahkan bahwa saat ini tengah fokus melakukan konsolidasi. Ahmad Ali mengaku juga sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sudirman Said. Saya masih sibuk dengan konsolidasi karena saya sudah cukup lama nggak berkomunikasi dengan beliau ya. Ini malah disebutkan ya. Oke. Karena yang diberikan hanya penilaian. Oke, saya masih sibuk. Sebenarnya nggak ada yang harus didiskusikan ya, menurut saya nggak ada. Karena yang diberitakan itu hanya penilaian pribadi beliau. Ya mungkin standarnya terlalu tinggi, pribadi saya tidak bisa memenuhi standar tinggi seperti itu katanya.
Ahmad Ali kembali menegaskan bahwa keadaan di internal Timnas Amin rukun. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Sudirman Said ada masukannya. Baik-baik saja, nggak ada hal, kami rukun-rukun saja, ketawa aja setiap hari di posko, berdiskusi, makan bersama, ngopi-ngopi bareng, nggak ada hal yang perlu didiskusikan, nggak ada perlu dibesarkan karena itu menyangkut pribadi saya aja. Saya berterima kasih kalau beliau berbicara seperti itu kan supaya saya bisa memperbaiki diri, sebut dia. Sebelumnya jubir Timnas Amin Muhammad Ramli Rahim setuju dengan pernyataan co-captain Timnas Amin Sudirman Said soal membangun komunikasi kepada semua pihak. Ramli mengatakan tidak ada lawan yang benar-benar menjadi musuh. Sejak awal Pak Anies punya komitmen bahwa dalam berkontestasi di Pilpres 2024 tidak ada lawan yang menjadi musuh, ujar Ramli dalam keterangan tertulisnya. Dia mengingatkan semua tim pemenangan baik Timnas Amin maupun partai pengusung tetap fokus pada hal yang diperjuangkan pada Pilpres 2024. Dia mengatakan tak perlu menutup komunikasi dengan pihak lain. Dalam keterangan tertulis itu Ramli juga menyertakan pernyataan Sudirman Said. Sudirman Said yang menyoroti ucapan Waketum Nasdem Ahmad Ali. Dalam keterangan tertulis itu Sudirman Said mengatakan ucapan Ahmad Ali provokatif. Saya tidak paham kenapa saudara wakil ketua umum yang menjabat sebagai pelatih kepala timnas kok seperti anomali. Ucapan-ucapannya provokatif ya, dan memancing keresahan bahkan di antara relawan dan pendukung Anies Mohaimin, pun di antara partai-partai pengusung, kata Sudirman Said dalam keterangannya. Sudirman Said mengaku mengenal baik elit Nasdem termasuk Ketum Surya Paloh. Menurut Sudirman Said, elit Nasdem punya pandangan luas dalam mengelola kontestasi politik dan tidak melihat lawan sebagai musuh. Apakah ini sejenis role playing sampai-sampai saya kok tidak yakin bahwa ucapan dan tindakan Ahmad Ali mewakili sikap dan kebijakan partai. Mungkin ini lebih pada sikap pribadi, tetapi karena personalitinya orang-orang internal partai sudah tidak tertarik lagi mengingatkan. Jelas dia. Oke. Ya sudah ya, artinya itu sekedar background saja ya, tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Dan memang di antara kita memang belajar untuk menahan diri dan belajar untuk tahu diri ya. Dan belajar juga itu memang susahnya kalau kita biasa menjadi orang bebas tapi harus kemudian terikat dalam organisasi. Karena sudah terikat dalam organisasi ya sudah kita ikutin saja aturan organisasi. Jadi aturan organisasinya adalah kalau ada masalah internal ya lebih baik diselesaikan secara internal. Jangan dibawa kemana-mana ya, buruk kalau dibawa kemana-mana. Itu yang menurut saya yang harus kita pahamkan atau pahami ya. Oke, sobat era sekalian, ada yang invite to join. Saya belum bisa join karena saya masih tapi boleh juga nanti ya. Oke. Wah ini ada from Anies Baswedan meneh ya. Oke, Anies Baswedan send rose, thank you very much ya buat Mas Anies ya. Kalau saya biasa panggil Anies saja karena teman satu angkatan di UGM. Tetapi untuk adik-adik ya bolehlah dipanggil Mas Anies. Untuk anak-anak bolehlah panggil Abah ya. Sekarang Abah Anies adalah Abah kita semua ya. Oke. Thank you for the rose ya. Jadi jalan-jalan ke daerah Baros ya. Letaknya di Jawa Barat. Letak daerahnya di Jawa Barat. Terima kasih atas rose ya. Terima kasih sudah dikasih rose. Saya ucapkan thanks berat. Ya oke, saudara sekalian coba kita bahas ya. Bagaimana ini ya. Oke. Sekali lagi memang perbedaan pendapat tidak perlu kita bawa ke ruang publik. Jadi ini mudah-mudahan case close setelah ini ya. Tapi pembelajaran bagi kita semua. Saya pun kadang-kadang jadi orang terlalu cengeng ya. Suka marahan juga. Tetapi sekali lagi memang dia namanya manusia. Yang penting kalau dia urusannya kepada sikap internal ya internal saja, tetapi eksternal kita harus berbeda ya, lain ya, harus kompak gitu. Oke, coba kita bacakan ya.
yang terkait ini ya. Satu hati, satu rasa, satu negara, satu perjuangan, satu tujuan kita. Memenangkan pasangan Amin. Ayo menangkan Amin, karena kemenangan Amin adalah kemenangan kita seluruh rakyat Indonesia. Ada baiknya juga nih tim Amin live TikTok juga ya, biar kemudian makin banyak ya komunitas TikToknya ya. Ini terima kasih, ini Mas Anies mengirimkan rose ya, send rose. Oke, terima kasih Mas Anies ya. Rupanya Mas Anies atau minimal timnya nengok live TikTok ini ya. Oke, apa lagi ya? Jangan ego masing-masing jika ingin perubahan. Tujuan satu, coblos nomor satu. Iya ya. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah timnas. Nah, timnas itu ya kita berbagi peran saja. Kalau sebenarnya ada apa-apa tinggal berkoordinasi ya. Ya. Saya sebagai jubir Dewan Pakar ya memberikan kontribusi menurut kemampuan saya. Ya, satu melalui media yang saya punya ini, yang kedua ya turun ke lapangan, kampanye-kampanye sampai ke pedesaan ya. Nah, insya Allah nanti kita akan mulai kampanye lagi tanggal 5 dan seterusnya sampai tanggal 14 insya Allah ya. Mudah-mudahan baik semuanya ya. Kemudian kita bukan anak kecil Mas Anies. sorry ya. Ayo Pak Ahmad Ali, semangat dan jangan egois. Ayo wujudkan bersama amin untuk selamatkan Indonesia dari pembodohan dan kezoliman. Saya berharap nanti one day Ahmad Ali dan Sudirman Said bertemu dan case close ya. Dan saya sekali lagi tidak bisa menjawab karena memang kita harus menjaga netralitas di dalam konflik yang sifatnya internal. Jadi netral for the konflik internal ya. Jadi kalau kita harus netral untuk konflik internal, ya. Teguh Santoso, saya tidak yakin pemilu 2024 akan berbeda dengan kondisi pemilu 2019 yang lalu. Apalagi pengkondisian satu putaran sangat kental dilakukan oleh Jokowi. Politik Indonesia tidak pernah dewasa, demokrasi semu. Ya mari kita dewasakan sama-sama ya, kita geruduk sama-sama kalau memang pemerintahan curang. Kalau pemerintah curang, kita memiliki legitimasi untuk menumbangkan pemerintahan. Ya, ingat if ya. Jadi kalau pemerintah curang, melanggar, mengkhianati demokrasi, rakyat memiliki legitimasi untuk menumbangkan pemerintahan tersebut. Ya. Jadi selama pemerintahan itu berdiri di rel konstitusi, maka pemerintahan tersebut tidak boleh diganggu, diutak-atik. Tapi kalau dia tidak berada di rel konstitusi, maka kita berhak mengkritiknya bahkan menumbangkannya. Ya, sekali lagi if ya. Bang RH, apakah one day putusan MK masih bisa digugat terkait batas usia kalau ada novum baru? Iya dan tidak. Ya, kalau digugat bisa aja, tapi menggugatnya tentu saja digugat di Mahkamah Konstitusi. Apakah akan dikabulkan atau tidak? Ya, I don't know exactly. Karena kita harus lihat novumnya apa, ya. Ya misalnya katakanlah novumnya sebuah pengakuan bahwa putusan itu atas konspirasi dan lain sebagainya, ya bisa saja kemudian ada putusan baru yang membatalkan putusan tersebut. Walaupun ada perdebatan konstitusionalnya, apakah itu berlaku surut atau tidak, itu ya. Oke. Apalagi ya. Terima kasih Didi for the rose ya. Kemudian Bang, apakah rakyat bisa optimis kalau kecurangan di pemilu mendatang bisa diminimalisir? Ya kita jangan bicara optimis dan tidak. Kita bicara bagaimana caranya kita berpartisipasi untuk menekan atau menghilangkan kecurangan tersebut. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak boleh pasrah. Kita harus menjadi bagian dari komunitas yang bicara mengenai bagaimana menghalau kecurangan. Kalau kita teriakin rame-rame, ya, saya kira mereka juga akan mikir-mikir. Polisi akan mikir untuk tidak netral, tentara akan mikir, ASN akan mikir, apalagi nanti akan ada perubahan kekuasaan misalnya. Oke. Saya lihat juga di live satunya ya. Oke. Yang
di Refli Harun Podcast ya. Bung RH, meskipun satu angkatan dan anggota Dewan Pakar, kayaknya tidak salah kalau menyebut Mas Anies. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kan bagi orang Jawa itu Mas itu adalah kehormatan ya. Wah, yang lebih muda saja dipanggil ya. Jadi kalau di ruang publik memang lebih baik saya panggil Mas Anies ya. Kalau Pak Anies kan ketuaan, jadi Mas Anies ya. Tetapi kalau berdua pun kadang-kadang saya bilang Pak Presiden karena kan Anies sudah punya makom sendiri yang saya juga harus paham ya. Ketika jadi gubernur saya bilang Pak Gub ya, tidak pernah saya panggil nama ya. Bung RH sampaikan ke Anies Baswedan untuk daerah Cilacap sekitar banyak yang belum tahu program dan gagasannya. Is it penting ya mengetahui program dan gagasan itu? Kadang-kadang bukan apa. Kadang-kadang yang kita ketahui hanya hal yang kecil saja. Yang kecil itu misalnya nomor satu siapa. Makanya kampanyenya kadang-kadang sederhana saja. Misalnya harga beras seperti Anies bilang ya. Harga beras mahal atau tidak? Mahal. Kalau mahal maunya apa? Mau diteruskan, ya kan? Tidak. Maunya apa? Perubahan. Kalau perubahan nomor berapa? Nomor satu. Siapa presidennya? Anies Baswedan. Siapa wakil presidennya? Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Jadi kadang-kadang hal yang sederhana itu jauh lebih mengena untuk penduduk desa ya. Sahabat sekalian, sekali lagi ya, mudah-mudahan case close. Tidak perlu kita besar-besarkan ya antara Ahmad Ali dan Sudirman Said. Kalau ada hal yang sifatnya personal, selesaikan secara personal saja. Memang sekali lagi tidak elok dan tidak baik kalau di ruang publik. Ya, saya mengenal baik Ahmad Ali, mengenal baik Sudirman Said. Dua-duanya pejuang bagi Anies Baswedan dan dua-duanya punya kontribusi yang besar kepada Anies Baswedan. Tidak usah dibanding-bandingkan ya. Kalau yang satu menjabat head coach, satunya menjabat co-captain dan lain sebagainya, itu hanyalah soal pembagian peran. Ya. Jadi tidak boleh ada yang merasa super di timnas. Tidak ada boleh yang merasakan memberikan kontribusi yang lebih besar di timnas. Karena kalau itu yang terjadi, maka ujung-ujungnya kita akan membanding-bandingkan dan tidak ikhlas ya. Dan ini tidak baik ya. Sekali lagi ini tidak baik. Itu saja Sobat RH sekalian untuk Ron Ahmad Ali versus Sudirman Said. Dan mudah-mudahan berlangsung tidak hot lagi. Sudah adem ya. Dan itu menurut saya tidak boleh, menurut saya yang paling kita tidak acceptable itu kalau misalnya tindakannya korupsi. Nyolong ya. Tapi kalau cuma sekedar perbedaan pendapat, saya kira kita bisa bernegosiasi wherever ya, dimanapun. Tapi kalau sudah soal nyolong duit misalnya, itu soal lain ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.